Tahun 1965, di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, hidup seorang tukang becak tua bernama Kusnan. Penampilannya lusuh, tubuhnya kurus, dan setiap hari ia hanya mengayuh becak dari pasar ke rumah-rumah pelanggan tetapnya. Tak ada satupun warga yang menyangka, di balik kesederhanaannya, Kusnan menyimpan rahasia besar. Suatu malam, keluarga Sutarman, seorang buruh tani miskin, dihantui teror mengerikan. Ayam-ayam peliharaan mati mendadak, darah menetes dari atap rumah, dan anak mereka jatuh sakit tanpa sebab. Warga berbisik, ini adalah pertanda tumbal pesugihan. Di saat kegelapan menjerat, Kusnan muncul dengan becaknya di malam buta. Dari sanalah terungkap, tukang becak yang dianggap sepele ini sebenarnya adalah seorang kiai sakti yang menyamar. Pertarungan gaib pun tak terhindarkan. Antara doa suci melawan pesugihan, antara kebenaran melawan keserakahan. Inilah kisah tukang becak penjaga desa, rahasia Kiai Kusnan di balik kayuhan tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Tahun 1965, malam turun perlahan di sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa Timur. Langit gelap pekat, hanya dihiasi bulan sabit tipis yang redup seakan enggan menatap bumi. Jalanan desa masih berupa tanah becek, dipijak kaki-kaki ayam dan roda gerobak yang siang tadi lewat. Obor minyak menggantung di beberapa sudut rumah bambu, memberi cahaya temaram yang justru mempertebal bayangan. Di ujung jalan desa itu, terdengar bunyi roda becak tua yang berderit pelan. Kayuhan lemah mengiringinya, seolah pemiliknya sudah hampir tak sanggup lagi menanggung beban hidup. Dialah Kusnan, tukang becak tua yang setiap hari mengantar hasil bumi warga dari pasar ke rumah-rumah pelanggan tetap. Tubuhnya kurus kering, kulitnya legam, dan wajahnya dihiasi keriput yang dalam. Warga desa mengenalnya sebagai orang yang sederhana, pendiam, dan tak pernah ikut campur urusan orang. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa Kusnan menyimpan rahasia besar. Ia bukan sekadar tukang becak biasa. Jauh di masa mudanya, Kusnan pernah menghabiskan bertahun-tahun di pesantren kuno, berguru kepada para kiai yang menguasai ilmu lahir dan batin. Ia meninggalkan semua itu, memilih hidup sederhana dan menyamar sebagai tukang becak, demi satu tujuan, mengawasi desa ini dari kegelapan ilmu hitam yang sejak lama mengintai. Malam itu, ketika ia kembali dari pasar yang sudah mulai sepi, Kusnan merasakan sesuatu yang tidak wajar. Angin malam bertiup dingin menusuk tulang, lebih dingin dari biasanya. Suara jangkrik yang biasanya ramai seketika menghilang. Hanya ada bunyi derit roda becaknya yang memecah kesunyian. Ketika melewati rumah Sutarman, seorang buruh tani miskin yang menjadi langganannya, ia melihat pemandangan ganjil. Dari atap rumah yang terbuat dari rumbia, menetes cairan merah. Awalnya Kusnan mengira itu air hujan bercampur lumpur, tapi ketika menetes mengenai tanah, warnanya jelas, merah pekat, darah segar. Ia berhenti, menurunkan kakinya dari pedal becak. Matanya menyipit, memperhatikan lebih seksama. Sesaat kemudian terdengar suara ayam berkokok lirih, lalu sunyi. Di kandang samping rumah, beberapa ayam tergeletak mati dengan posisi aneh, leher terpelintir seakan dicekik oleh tangan tak kasat mata. Kusnan menarik napas panjang. Tanda-tanda itu sudah muncul, gumamnya pelan. Ia tahu, semua ini bukan sekadar kebetulan. Ada kekuatan gelap yang sedang bekerja. Di dalam rumah, Sutarman dan istrinya, Karsih, tidak sadar bahwa mereka sedang diawasi. Mereka tengah sibuk menidurkan anak semata wayang mereka, Cuya, yang sejak sore tubuhnya panas tinggi. Cuya terus meracau, matanya berputar-putar, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh kedua orang tuanya. Karsih panik, mengguyurkan air dingin ke tubuh anaknya, tapi panas itu tak juga reda. Sementara Sutarman hanya bisa duduk di sudut rumah, wajahnya pucat, kebingungan harus mencari pertolongan ke siapa. Sebab di desa itu, siapapun yang terkena penyakit aneh seperti ini seringkali dikaitkan dengan gangguan gaib. Di luar, Kusnan kembali menaiki becaknya. Ia tidak langsung mengetuk pintu rumah Sutarman. Baginya, belum saatnya. Ia hanya mengayuh pelan, melanjutkan perjalanan ke arah jalan utama desa, sembari menajamkan mata batin. Dari kejauhan, samar-samar ia mendengar suara gamelan. Bukan gamelan pesta, melainkan gamelan lirih yang biasanya hanya terdengar dari ritual-ritual pesugihan. Nada saron terdengar lambat, bercampur dengan suara gong berat yang dipukul tidak teratur.
Suara itu seolah berasal dari tengah kebun bambu yang ada di sisi timur desa. Kusnan menoleh ke arah suara itu, lalu menghela napas. Ki Darmo, kau mulai lagi. Nama itu tak asing baginya. Ki Darmo Wilangon adalah dukun desa yang sudah lama dicurigai terlibat dalam perjanjian hitam. Banyak warga yang diam-diam meminta pesugihan kepadanya untuk memperbaiki hidup. Tapi setiap kekayaan instan itu pasti diiringi syarat, tumbal darah manusia. Dan kini, tanda-tanda itu jelas mengarah pada keluarga Sutarman. Malam kian larut. Kusnan memarkir becaknya di pinggir jalan dekat pohon beringin tua, lalu duduk bersila di bangku becaknya. Ia menutup mata, merapal doa-doa lirih yang sudah lama ia hafal sejak di pesantren. Dari balik matanya yang terpejam, ia melihat bayangan hitam besar sedang mengitari rumah Sutarman. Makhluk itu menjilat-jilat darah dari atap, lalu menatap ke arah dalam rumah, seolah menunggu pintu terbuka. Kusnan membuka mata, keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara malam begitu dingin. Ia sadar, waktunya sudah semakin dekat. Esok harinya, kabar aneh menyebar di desa. Beberapa tetangga mengaku mendengar suara tangisan perempuan di sekitar rumah Sutarman sepanjang malam. Ada pula yang melihat cahaya api menari di atap rumah itu, padahal tidak ada lampu minyak yang dinyalakan. Namun tidak ada satupun warga yang berani mendekat. Mereka hanya bergidik ngeri, lalu cepat-cepat menutup pintu rumah masing-masing. Bagi warga desa, semua tanda itu sudah jelas. Ada pesugihan yang sedang menuntut tumbal. Dan biasanya, kalau sudah muncul tanda darah menetes dari atap, waktu keluarga yang diincar sudah tidak lama lagi. Kusnan tahu, ia tidak bisa berdiam diri lebih lama. Kayuhan becaknya bukan sekadar sarana mencari nafkah, melainkan juga tameng untuk menutupi siapa dirinya sebenarnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menyamar, ia merasa akan segera dipaksa mengungkapkan jati diri aslinya. Becak tua itu pun berderit lagi, meninggalkan beringin tua. Jalan desa gelap gulita, hanya ditemani suara angin yang melolong. Tapi di balik setiap kayuhan, tersimpan doa yang diam-diam menahan laju kegelapan agar tidak segera melahap keluarga Sutarman. Dan dari kejauhan, di dalam gelapnya kebun bambu, Ki Darmo tersenyum tipis sambil mengibaskan dupa yang terbakar. Tunggu saja, Kusnan. Kayuhanmu tak akan selamanya bisa menahan tumbalku. Malam itu, tanpa disadari warga, pertempuran gaib antara kebenaran dan keserakahan sudah mulai menggelinding, seiring roda becak tua yang berderit pelan di jalan desa. Pagi itu, desa yang biasanya riuh dengan suara ayam dan anak-anak kecil, mendadak terasa berat. Matahari naik perlahan, tapi sinarnya seakan enggan menembus kabut tipis yang menyelimuti sawah. Orang-orang mulai keluar rumah, sebagian menuju ladang, sebagian ke pasar, namun langkah mereka tampak tergesa, seakan ada kegelisahan yang sama-sama dipikul. Rumah Sutarman, yang berdiri di pinggir jalan desa, menjadi bahan bisik-bisik. Sejak malam tadi, kabar aneh cepat menyebar, ayam-ayam mati mendadak, darah menetes dari atap, dan suara tangisan tanpa wujud terdengar berulang kali. Warga yang penasaran hanya berani melihat dari kejauhan, lalu buru-buru menunduk dan berjalan cepat, takut ikut terseret dalam malapetaka. Di dalam rumah, suasana semakin mencekam. Karsi berusaha keras menurunkan panas tubuh Cuya. Air sumur ditimba berulang, diguyurkan ke tubuh mungil anak itu, tapi panasnya tidak juga reda. Mata Cuya terus berputar-putar, bibirnya meracau kata-kata yang tak dimengerti. Kadang ia tertawa kecil, kadang menangis, lalu tiba-tiba menjerit keras seperti sedang disakiti. Sutarman hanya bisa duduk di sudut rumah, wajahnya kusut. Tangannya gemetar saat mencoba menyalakan rokok lintingan, tapi bara tak kunjung hidup. Ia tahu ada yang tidak beres. Sebagai buruh tani, ia paham benar, penyakit biasa tak pernah datang dengan cara begini. Apalagi ayam-ayam yang mati mendadak, itu jelas pertanda buruk. Yen pancen iki tumrapane tumbal? Kalau ini memang jadi tumbalnya, gumam Sutarman lirih, nyaris tak berani melanjutkan kalimatnya. Karsih menoleh dengan mata berkaca-kaca. Mas, ojo ngomong ngono, anakmu isi cilik. Mas, jangan bilang begitu, anak kita masih kecil, suaranya parau, bergetar menahan tangis. Tapi dalam hati, mereka berdua tahu, bisikan itu sudah menjadi ketakutan semua warga. Ada tumbal pesugihan yang sedang dicari. Di sisi lain desa, di dalam kebun bambu yang rapat, Ki Darmo Wilangon duduk bersila. Tubuhnya diselimuti asap dupa tebal. Di depannya, sebuah kendi tanah liat berisi darah ayam hitam. Di sebelah kendi, ada kain mori putih yang digambar dengan tulisan dan simbol-simbol kuno. Bibirnya berkomat kamit, memanggil sesuatu dari balik gelap. Wektune wes cedhak, kudu ana sing dadi tumbal.
Waktunya sudah dekat, harus ada yang jadi tumbal, ucapnya dengan mata merah menyala. Ki Darmo dikenal warga sebagai dukun sakti. Ia sering diminta tolong untuk urusan pengobatan, mencari jodoh, atau penglaris dagangan. Tapi di balik itu, orang-orang juga tahu, ia memiliki jalur yang lebih gelap, pesugihan. Beberapa keluarga kaya mendadak di desa sebelah konon mendapatkannya melalui tangan Ki Darmo. Dan sekarang, ia sedang menyiapkan perjanjian baru. Untuk memperkokoh pesugihan, ia membutuhkan keluarga miskin yang dianggap bersih, tidak banyak dosa, tidak pernah terlibat urusan kotor. Semakin polos korbannya, semakin kuat kekuatan yang ia dapatkan. Dan di mata Ki Darmo, keluarga Sutarman adalah target paling tepat. Siang menjelang, matahari menggantung tinggi tapi hawa panas terasa aneh, menusuk tulang. Kusnan kembali mengayuh becaknya dari pasar menuju rumah-rumah pelanggan. Wajahnya tenang seperti biasa, meski sebenarnya ia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Setiap kali ia melewati kebun bambu, bulu kuduknya berdiri. Dari balik rumpun, terdengar bisikan lirih seperti banyak orang berdoa bersama-sama. Terkadang muncul suara gamelan samar, lalu menghilang. Tidak semua telinga bisa mendengarnya, tapi bagi Kusnan, suara itu jelas, itu adalah panggilan gaib Ki Darmo. Ketika becaknya sampai di depan rumah Sutarman, ia berhenti sebentar. Dari jendela bambu, ia melihat Karsih menangis sambil memeluk Cuya yang masih menggigil. Sutarman mondar-mandir gelisah, wajahnya pucat pasi. Kusnan menarik napas panjang. Ia ingin mengetuk pintu, masuk, dan langsung membantu. Tapi ia tahu, belum waktunya. Ada aturan gaib yang tak bisa dilanggar. Ia hanya boleh masuk jika dipersilakan, jika keluarga itu sendiri yang meminta perlindungan. Jika ia melangkah tanpa izin, justru pintu lain akan terbuka untuk makhluk-makhluk gelap menyerbu. Dengan berat hati, ia kembali mengayuh becaknya, meski hatinya terus tertinggal di rumah itu. Sore hari, warga desa semakin resah. Beberapa orang berkumpul di warung kopi dekat jalan utama, membicarakan tanda-tanda aneh yang muncul. Sampean krungu, wingi bengi ana tangisan saka omahe Sutarman? Kamu dengar, semalam ada tangisan dari rumah Sutarman? Tanya seorang lelaki paruh baya. Krungu, malah ana sing ngomong, atape nganti netes getih. Dengar, bahkan ada yang bilang, atap rumahnya sampai menetes darah, sahut yang lain dengan suara berbisik. Mereka saling pandang, lalu cepat-cepat merendahkan suara. Semua takut menyebut nama Ki Darmo secara langsung. Bagi mereka, itu sama saja mengundang bahaya. Aku wedi, yen pancen Ki Darmo sing tumindak, desa iki iso cilaka kabeh? Aku takut, kalau memang Ki Darmo yang bertindak, desa ini bisa celaka semua, gumam seorang ibu-ibu yang ikut nimbrung. Dan sejak saat itu, suasana desa berubah. Orang-orang enggan keluar malam, anak-anak dilarang bermain di luar rumah setelah maghrib, dan suara-suara ganjil semakin sering terdengar dari arah rumah Sutarman. Malam pun tiba. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Di dalam rumah, Sutarman duduk lesu, Karsih tak berhenti berdoa, sementara Cuya kembali meracau. Kali ini suaranya terdengar lebih jelas, seperti menirukan suara orang dewasa. Tumbal, kudu ana tumbal. Tumbal, harus ada tumbal. Karsih menjerit histeris, memeluk anaknya erat-erat. Sutarman terdiam, wajahnya pucat pasi, tak sanggup berkata apapun. Di luar rumah, Kusnan berhenti dengan becaknya. Ia sudah tak tahan lagi. Matanya menatap tajam ke arah atap yang kembali meneteskan darah. Dari pekarangan, sesosok bayangan hitam berdiri, tinggi besar, dengan mata merah menyala. Makhluk itu menatap ke arah rumah, menunggu pintu terbuka. Kusnan merapatkan jari tuanya, lalu berbisik pelan, "Sabar, Sutarman, aku akan datang, waktunya sudah dekat." Malam itu, tanda-tanda pesugihan semakin jelas. Keluarga Sutarman sedang dipagari maut. Dan hanya satu orang yang bisa menghentikan semuanya, tukang becak tua yang selama ini dianggap sepele, yang diam-diam menyimpan rahasia sebagai penjaga gaib desa. Malam itu, udara desa terasa lebih berat daripada biasanya. Angin berhembus membawa bau kemenyan terbakar yang samar-samar menyusup ke dalam rumah-rumah warga. Orang-orang memilih mengurung diri, memadamkan lampu minyak lebih awal, takut pada kabar yang terus beredar, keluarga Sutarman sedang diburu tumbal pesugihan. Di rumah kecil itu, keadaan semakin memburuk. Cuya terbaring di tikar pandan, wajahnya pucat, napasnya tersengal. Matanya terbuka, tapi sorotnya kosong. Karsih tak kuasa menahan tangis, air mata jatuh di pipi anaknya. Sutarman hanya bisa duduk di samping, kebingungan harus berbuat apa. "Mas, ojo meneng wae. Coba goleki wong sing iso mbantu. Aku wedi, Mas,
Aku Wedi anakku dijupuk lelembut. Mas, jangan diam saja. Coba carikan orang yang bisa membantu. Aku takut, Mas, aku takut anakku diambil makhluk gaib, suara Karsi parau, tubuhnya gemetar. Sutarman menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. Aku metu saiki. Tak goleki wong sing eso. Aku keluar sekarang. Akan kucari orang yang bisa membantu. Dengan langkah gontai, ia keluar rumah. Malam begitu sepi, hanya suara angin dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Sutarman berjalan di jalan tanah yang gelap, hanya ditemani cahaya bulan pucat yang mengintip di balik awan. Ia tidak tahu harus kemana, tapi langkahnya terus bergerak. Saat itulah, suara derit roda becak terdengar dari arah selatan. Perlahan, sebuah becak tua muncul dari kegelapan. Lampu tempel kecil di depannya berkelip lemah. Di atasnya, Kusnan duduk, wajahnya tenang meski suasana begitu mencekam. Sutarman, suara Kusnan lirih, tapi jelas. Kowe arep menyang ngendi, ndaku? Kamu mau kemana, nak? Sutarman tertegun. Tak menyangka ada orang keluar malam-malam begini, apalagi tukang becak tua. Ia mendekat, wajahnya penuh kegelisahan. Pak Kusnan, anakku loro ora mari-mari. Omahku kebak pratanda elek. Aku kudu goleki pitulungan. Pak Kusnan, anakku sakit tak kunjung sembuh. Rumahku penuh tanda-tanda buruk. Aku harus mencari pertolongan. Kusnan menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Wis, ayo numpak. Tak antar ke. Sudahlah, ayo naik. Aku akan antar. Sutarman bingung. Ngendi, Pak? Ngendi wae sing dikersake atimu? Nanging saiki, sing penting kowe ojo dewekan. Kemana saja sesuai hatimu. Tapi yang penting sekarang, kamu jangan sendirian, jawab Kusnan. Dengan ragu, Sutarman pun naik ke becak itu. Roda tua berderit pelan, melaju di jalan gelap desa. Angin malam semakin menusuk, membuat bulu kuduknya berdiri. Perjalanan itu terasa ganjil. Jalan desa yang biasanya hanya butuh beberapa menit untuk dilewati, malam itu terasa begitu panjang. Becak seperti bergerak lambat, padahal Kusnan mengayuh dengan ritme teratur. Suara roda beradu dengan tanah kering, sesekali menghantam batu, memantulkan bunyi, klontang-klontang, yang membuat suasana semakin menyeramkan. Sutarman duduk diam, tapi matanya terus melirik kanan-kiri. Dari balik pepohonan, ia beberapa kali melihat bayangan hitam bergerak cepat, seperti mengikuti becak. Sesekali terdengar suara gamelan samar, mengalun pelan tapi menusuk telinga. Suara gong besar bergema, seolah menggetarkan dadanya. Pak, sampeyan krungu iku ora? Pak, Anda dengar itu tidak? Tanya Sutarman dengan suara bergetar. Kusnan tetap mengayuh, tidak menoleh. Krungu, ning ojo wedi. Sing ngiringi mung utusan, dudu sing sejati. Dengar, tapi jangan takut. Yang mengikuti hanya utusan, bukan yang sesungguhnya. Kata-kata itu membuat Sutarman makin bingung. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahnya keluh. Hatinya diliputi rasa was-was yang tak terjelaskan. Tiba-tiba, angin berhenti berhembus. Becak melintasi jalan dekat kebun bambu. Daun-daunnya bergerak meski tak ada angin, berdesir menimbulkan suara seperti bisikan. Dari dalam rumpun, tampak cahaya kecil berkelip, seperti lampu obor, tapi warnanya merah menyala. Sutarman memandang dengan ngeri. Lalu, ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di antara bambu. Tubuhnya putih pucat, wajahnya tak terlihat jelas. Perempuan itu melambai pelan, seakan memanggil. Sutarman terkejut, hampir melompat dari becak. Tapi Kusnan hanya mengayuh tenang, matanya lurus ke depan. Ojo dipandang, Sutarman. Yen kowe manut, aku iso nglindungi. Jangan dipandang, Sutarman. Kalau kamu patuh, aku bisa melindungimu. Dengan tubuh gemetar, Sutarman menunduk. Bayangan perempuan itu semakin jauh, tapi perasaan dingin menusuk jantungnya masih terasa. Tak lama kemudian, becak berhenti di tepi sungai kecil. Kusnan turun, lalu menancapkan sebuah dupa kecil yang ia keluarkan dari balik kain jariknya. Api menyala pelan, asap tipis mengepul, terbawa angin malam. Ngene wae, Sutarman. Balio maneh menyang omahmu. Ning dalan iki, aku sing bakal nyegat. Begini saja, Sutarman. Kembalilah ke rumahmu. Di jalan ini, aku yang akan menahan, ucap Kusnan dengan suara datar tapi mantap. Sutarman menatapnya bingung. Pak, sapa sakjane sampean iki? Pak, siapa sebenarnya Anda ini? Kusnan menoleh, matanya tajam menembus gelap. Senyum tipis muncul di bibirnya. Aku dudu mung tukang becak. Nanging saiki, kui ora penting. Sing penting, kowe kudu enja kulawargamu. Aku bukan hanya tukang becak. Tapi sekarang,
Itu tak penting. Yang penting, kamu harus menjaga keluargamu. Ada sesuatu di mata Kusnan yang membuat Sutarman terdiam. Perasaan aneh merayap di hatinya, antara takut, kagum, dan lega. Ia mengangguk pelan, lalu berbalik, berjalan pulang dengan langkah gemetar. Sementara itu, Kusnan berdiri di samping becaknya, menatap gelap. Dari kejauhan, suara gamelan semakin keras, disertai bau amis darah yang menusuk hidung. Ia tahu, malam ini Ki Darmo mulai menurunkan pasukannya. Lampu kecil di becak berkelip, bercampur dengan asap dupa. Kusnan merapatkan jariknya, lalu berbisik lirih doa-doa kuno yang sudah lama menjadi senjatanya. Yen pancen kowe pengin tumbal, Darmo, kudu liwat aku disik. Kalau kau memang ingin tumbal, Darmo, harus melewati aku dulu. Dan malam itu, roda becak tua yang berderit pelan bukan lagi sekadar alat mencari nafkah. Ia menjadi saksi bahwa tukang becak lusuh yang sering diremehkan warga, sebenarnya tengah berdiri sebagai benteng terakhir, melawan kegelapan yang hendak menelan satu keluarga miskin. Pagi datang, tapi bukan dengan sinar terang yang menenangkan. Matahari hanya menyembul pucat di balik awan tebal, membuat desa itu tetap terasa muram. Kicau burung yang biasanya ramai di pepohonan, kali ini terdengar jarang dan patah-patah, seolah alam pun enggan bersuara. Rumah Sutarman masih diselimuti kecemasan. Cuya belum kunjung pulih, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan sering meracau dengan kata-kata yang tidak bisa dipahami. Karsih mendekap anaknya erat, sementara ia sendiri tampak semakin kelelahan, mata merah karena semalaman tidak tidur. Sutarman duduk di depan pintu, tatapannya kosong. Namun di benaknya, kejadian semalam terus berputar. Perjalanan dengan becak tua Kusnan, bayangan perempuan di kebun bambu, suara gamelan gaib, serta dupa yang ditancapkan di tepi sungai. Semua itu nyata, bukan sekadar mimpi. Mas, kowe semalaman ora turu yo, suara Karsih lirih memecah keheningan. Sutarman menggeleng pelan. Orai eso, Karsih. Pikiran iki kebak, aku orang ngerti sopo sakjane Pak Kusnan. Ning aku yakin, deweke dudu wong sembarangan. Tidak bisa, Karsih. Kepalaku penuh. Aku tidak tahu siapa sebenarnya Pak Kusnan. Tapi aku yakin, dia bukan orang sembarangan. Karsih menghela napas panjang, lalu menunduk. Aku mung nyuwun siji, Mas. Ojo nganti cuya dijupuk. Ojo nganti kita kelangan. Aku hanya minta satu, Mas. Jangan sampai cuya diambil. Jangan sampai kita kehilangan. Sutarman menggenggam tangan istrinya erat, meski hatinya tetap diliputi kegelisahan. Menjelang siang, kabar beredar cepat di desa. Seorang warga melihat Ki Darmo di pasar membawa seekor ayam hitam dengan mata merah menyala, yang kemudian disembelih di tepi sungai. Orang-orang mulai berbisik, yakin bahwa malam-malam mencekam ini ada hubungannya dengan pesugihan yang dijalankan Ki Darmo. Beberapa orang bahkan menyebut nama keluarga Sutarman secara terang-terangan. Kowe krungu tu? Sing arep dijupuk tumbal, yo anak Sutarman kui. Wong sak desa wis ngerti. Kamu dengar tidak? Yang mau dijadikan tumbal ya anaknya Sutarman itu. Semua orang sudah tahu. Gosip itu sampai ke telinga Sutarman, membuat hatinya kian hancur. Ia merasa semua mata di desa memandangnya dengan iba sekaligus takut. Tak ada yang benar-benar berani menolong. Semua orang memilih menjaga jarak, seakan keluarga mereka sudah dicap sebagai sasaran maut. Di tengah kegelisahan itu, sosok Kusnan kembali muncul. Kali ini, ia datang berjalan kaki, mendorong becaknya pelan. Tubuhnya tampak lebih lelah dari biasanya, tapi matanya tetap tajam. Ia berhenti di depan rumah Sutarman, lalu duduk di bangku bambu tanpa banyak bicara. Sutarman segera mendekat. Pak Kusnan, aku kudu matur nuwun. Wingi bengi, sampeyan sing nulungi aku. Nanging aku isi penasaran. Sopo sakjane sampeyan iki? Kusnan menatap Sutarman lama, lalu menarik napas dalam. Sutarman, aku iki mung tukang becak kanggo wong-wong desa. Ning kanggo wong-wong sing ngerti, aku iki warisan terakhir saka garis penjaga lawas. Wong sing kudu nyegah keseimbangan supaya ora rusak. Sutarman, bagi orang desa aku hanya tukang becak. Tapi bagi mereka yang tahu, aku adalah warisan terakhir dari garis penjaga lama. Orang yang harus mencegah keseimbangan agar tidak hancur. Sutarman terbelalak. Kata-kata itu terasa asing, tapi sekaligus masuk akal dengan semua yang ia lihat semalam. Warisan penjaga? Kusnan mengangguk pelan. Leluhurku wis suwe dadi pager gaib ing kene. Nanging amarga jaman owah, wong ora percaya maneh. Aku dadi mung wong cilik sing murip becak. Ning tugas iki ora iso ilang, meskipun wong lali. Leluhurku sudah lama menjadi pagar gaib di sini. Tapi karena zaman berubah, orang tidak percaya lagi.
Aku jadi hanya orang kecil yang mengayuh becak. Tapi tugas ini tidak bisa hilang, meski orang lupa. Suasana hening. Angin sore bertiup pelan, membuat daun pintu bergoyang. Sutarman merasa bulu kuduknya berdiri, bukan karena takut, tapi karena sadar ia sedang berhadapan dengan seseorang yang jauh lebih besar dari yang ia kira. Sementara itu, di tempat lain, Ki Darmo sedang duduk bersila di dalam gubuk tuanya. Di hadapannya, sesajen tersusun rapi, kepala kambing, kemenyan, dan kendi berisi darah segar. Wajahnya kaku, matanya terpejam, bibirnya komat-kamit membaca mantra. Dari dalam kendi, muncul suara lirih, bukan suara manusia, melainkan suara yang dalam dan berat. Wektumu cedhak, Darmo. Nanging tumbal kudu ana. Yen ora, kabeh bakal rubuh. Waktumu dekat, Darmo. Tapi tumbal harus ada. Kalau tidak, semuanya akan runtuh. Ki Darmo membuka matanya, keringat dingin membasahi dahinya. Ia tahu, tak ada pilihan lain. Tumbal harus diberikan, dan nama keluarga Sutarman sudah dipilih sejak awal. Bocah kui, orai eso lolos. Anak itu, tidak bisa lolos, gumamnya, suara parau penuh tekad. Di malam harinya, Sutarman kembali mendengar suara gamelan gaib. Kali ini lebih keras, seolah berasal dari halaman rumahnya sendiri. Lampu minyak bergoyang, bayangan di dinding menari-nari meski tak ada angin. Cuya yang terbaring mendadak menjerit keras, tubuhnya melengkung ke belakang. Karsih menjerit histeris, memeluk anaknya erat. Mas Sutarman! Opo iki? Mas Sutarman! Apa ini? Sutarman panik, hendak menolong, tapi tubuhnya seperti ditahan sesuatu. Kakinya berat, sulit bergerak. Suara gamelan makin cepat, ditambah suara gong besar yang memekakkan telinga. Tiba-tiba, pintu rumah berderit. Kusnan berdiri di ambang, wajahnya tenang, tapi sorot matanya penuh wibawa. Ia masuk perlahan, lalu meletakkan sebuah kendi kecil di lantai, menyalakan dupa, dan mulai melantunkan doa. Asap dupa melingkar, seakan membentuk pagar. Suara gamelan perlahan mereda, berganti dengan suara jeritan panjang dari luar rumah. Sutarman menatapnya takjub. Pak, sampeyan pancen dudu wong biasa. Sopo sejatine sampeyan kui? Pak, Anda memang bukan orang biasa. Siapa sebenarnya Anda itu? Kusnan hanya tersenyum tipis. Aku mung wong sing duwe utang marang tanah iki. Utang sing kudu dibayar nganggo uripku. Aku hanya orang yang berutang pada tanah ini. Utang yang harus dibayar dengan hidupku. Dan malam itu, bagi Sutarman dan Karsih, identitas Kusnan bukan lagi sekadar misteri. Ia adalah satu-satunya alasan keluarga mereka masih bisa bertahan, sementara Ki Darmo semakin haus darah di ujung desa. Malam itu, udara terasa lebih pekat dari biasanya. Langit berawan, bulan tertutup rapat, dan hanya suara serangga yang sesekali terdengar. Desa kecil itu seperti berhenti bernapas, seakan menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Rumah Sutarman kembali menjadi pusat kengerian. Sejak sore, ayam-ayam yang tersisa di kandang mendadak mati serentak, tanpa suara. Karsih hanya bisa menangis melihat tanda-tanda buruk itu, sementara Sutarman duduk termangu, tak tahu harus berbuat apa. Cuya masih terbaring lemah. Tubuhnya kini semakin dingin, bibirnya membiru, dan matanya setengah terbuka menatap kosong ke langit-langit rumah. Ia meracau, kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Ayah, ibu, wong ireng kui wis neng caba. Deweke nggawa tali, nggawa cangkul, nggawa peti. Ayah, ibu, orang hitam itu sudah ada di luar. Mereka membawa tali, membawa cangkul, membawa peti. Karsih langsung menjerit, menutup mulut anaknya. Astagfirullah. Mas, iki pancen wis kliwat wajar. Astagfirullah. Mas, ini benar-benar sudah di luar batas. Sutarman hanya bisa memeluk istrinya, meski dadanya sendiri berdegup kencang. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar gangguan. Ki Darmo sedang mendekatkan jaraknya. Menjelang tengah malam, suara gamelan gaib kembali terdengar. Kali ini tidak dari kejauhan, tapi seolah-olah berasal dari halaman rumah mereka sendiri. Nada-nada itu cepat, menegangkan, membuat jantung siapapun yang mendengar berdegup tak beraturan. Lampu minyak bergoyang keras, api hampir padam. Angin dingin berhembus dari celah-celah dinding bambu, membawa aroma kemenyan yang menusuk hidung. Sutarman berdiri gemetar. Masya Allah. Iki wis mlebu omah, Karsih. Masya Allah. Ini sudah masuk rumah, Karsih. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka pelan. Bukan karena angin, melainkan seperti ada yang mendorongnya dari luar. Bayangan hitam masuk perlahan, menempel di dinding, bergerak seperti asap pekat. Karsih menjerit, memeluk Cuya erat.
Sutarman mencoba menghalangi dengan sepotong kayu, tapi tubuhnya seperti terpental mundur begitu bayangan itu mendekat. Di tengah kepanikan itu, suara roda becak terdengar berderit dari kejauhan. Kusnan datang, mendorong becaknya pelan di jalanan tanah. Ia berhenti di depan rumah, menatap gelap dengan sorot mata penuh kewaspadaan. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia masuk membawa sebuah tas kain lusuh. Dari dalam tas itu, ia mengeluarkan sebuah kitab tua yang sampulnya sudah sobek di beberapa bagian, dan sebuah botol kecil berisi air bening. Ia duduk bersila di lantai, membuka kitab, dan mulai membaca doa dengan suara rendah namun tegas. Suara itu bergetar, seakan mengguncang udara. Bayangan hitam di dinding berhenti bergerak, lalu menjerit panjang, suara melengking yang menusuk telinga. "Metu kowe, ojo ganggu keluarga iki. Keluar kau, jangan ganggu keluarga ini," suara Kusnan lantang, penuh wibawa. Bayangan itu tampak terpecah, lalu melompat keluar lewat jendela. Namun, di luar rumah, suara tawa parau terdengar. Tawa yang sudah tidak asing lagi bagi warga desa, tawa Ki Darmo. Di gubuknya, Ki Darmo sedang melakukan ritual besar. Ia duduk dikelilingi lilin hitam, di depannya ada boneka jerami yang ditusuki jarum. Di atas boneka itu, ia menaruh potongan kain milik Cuya yang entah bagaimana ia dapatkan. "Wektu wis cedak. Bocah kui kudu dadi tumbal. Yen ora, kabeh bakal musnah. Waktunya sudah dekat. Anak itu harus jadi tumbal. Kalau tidak, semuanya akan musnah." Matanya melotot, mulutnya bergetar membaca mantra. Dari tubuhnya keluar asap hitam yang mengepul, menembus atap gubuk, lalu menjalar ke arah rumah Sutarman. Kusnan yang sedang duduk bersila merasakan hawa itu datang. Ia menutup kitabnya, lalu berdiri tegak. "Iki wektu sing da enteni, ini waktu yang aku tunggu." Dengan gerakan cepat, ia mengoleskan air dari botol kecil ke pintu dan jendela rumah Sutarman, membuat garis-garis berbentuk simbol kuno. Cahaya samar muncul dari simbol itu, seperti perisai tipis yang melindungi rumah. Namun, asap hitam yang dikirim Ki Darmo terlalu kuat. Perlahan, perisai itu retak, terdengar seperti kaca yang pecah. Karsih berteriak ketakutan. "Pak Kusnan, opo ora iso ditahan? Pak Kusnan, apa tidak bisa ditahan?" Kusnan menggertakkan giginya. "Ora gampang, Karsih. Deweke wis ngorbanake akeh. Nanging aku ora bakal ngalah. Tidak mudah, Karsih. Dia sudah mengorbankan banyak hal. Tapi aku tidak akan kalah." Pertarungan gaib pun dimulai. Di dalam rumah Sutarman, asap hitam mencoba menembus masuk, tapi setiap kali mendekat, doa-doa Kusnan membuatnya terbakar seperti bara. Jeritan gaib terdengar bersahut-sahutan, memenuhi malam. Di gubuknya, Ki Darmo semakin kalap. Ia menusukkan jarum ke boneka jerami dengan cepat, membuat Cuya menjerit kesakitan meski tubuhnya tak disentuh apapun. Karsih hampir pingsan melihat anaknya melengkung dengan wajah penuh penderitaan. "Cukup, Darmo!" Kusnan berteriak lantang, suaranya menggema hingga keluar rumah. "Kowe ora bakal bisa ngalahke doa sing suci. Kabeh sing sakatumah pesugihan, ora ana sing langgeng. Cukup, Darmo. Kau tidak akan bisa mengalahkan doa yang suci. Semua yang berasal dari pesugihan, tak ada yang abadi." Ki Darmo tertawa keras, suaranya seperti dua orang sekaligus. "Kusnan, kowe iso ngendaleni wong-wong bodoh ing desa iki. Nanging kowe ora iso ngendaleni aku. Aku wis didukung karo perjanjian lawas. Kowe ora bakal menang. Kusnan, kau bisa mengendalikan orang-orang bodoh di desa ini. Tapi kau tidak bisa mengendalikan aku. Aku sudah didukung oleh perjanjian lama. Kau tidak akan menang." Angin mendadak berhembus kencang, membuat pepohonan di sekitar rumah Sutarman bergoyang liar. Atap bambu berderak, pintu bergetar keras, dan tanah di halaman rumah retak sedikit demi sedikit. Kusnan menancapkan tongkat kecil yang ia bawa dari becaknya ke tanah, lalu menancapkan kitab di depannya. Ia bersujud, membaca doa yang lebih panjang, suaranya tegas dan bergetar, seolah setiap kata adalah cahaya. Perlahan, asap hitam yang mengepung rumah mulai menyusut. Jeritan gaib terdengar semakin nyaring, lalu satu persatu lenyap, ditelan udara. Namun, pada saat yang sama, tubuh Ki Darmo terpental ke belakang di dalam gubuknya. Darah segar keluar dari mulutnya, tapi ia justru tertawa. "Iki durung rampung, Kusnan, iki mung wiwitan. Ini belum selesai, Kusnan, ini baru permulaan." Malam itu berakhir tanpa korban jiwa, tapi jelas bahwa pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Sutarman dan Karsih kini tahu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka berada di tengah perang yang tak terlihat, antara seorang kiai yang menyamar jadi tukang becak,
dan seorang dukun haus darah yang mengikat perjanjian dengan kegelapan. Dan bagi Kusnan, ini bukan lagi soal menyelamatkan satu keluarga. Ini adalah soal menyelamatkan seluruh desa, agar tidak jatuh ke dalam genggaman pesugihan Ki Darmo. Hari-hari setelah pertarungan gaib itu berjalan penuh kegelisahan. Desa kecil itu seperti diselimuti awan hitam tak kasat mata. Suasana pasar yang biasanya ramai, kini sepi. Warga lebih sering menutup pintu lebih awal, enggan keluar malam. Bisik-bisik tentang pesugihan Ki Darmo semakin keras terdengar, meski tak ada yang berani menyebutnya terang-terangan. Keluarga Sutarman hidup dalam ketakutan. Cuya masih terbaring sakit, meski berkat doa-doa Kusnan, kondisinya tidak separah sebelumnya. Namun setiap malam, anak itu selalu meracau, menyebut tentang orang hitam yang menunggu di luar rumah dengan cangkul dan peti. "Mas, aku ora kuat endelok Cuya terus kaya ngene. Wong-wong desa wis pada ngerti yen keluarga kita sing dadi sasaran. Nanging ora ana siji wae sing wani nulungi. Mas, aku tidak kuat melihat Cuya terus begini. Orang-orang desa sudah tahu kalau keluarga kita yang jadi sasaran. Tapi tidak ada satupun yang berani menolong," ucap Karsi dengan mata sembab. Sutarman hanya bisa menghela napas panjang. "Karsi, singi eso mung pasrah lan endonga. Nanging aku percaya Pak Kusnan bakal bantu nganti rampung." Nama Kusnan kini tak lagi hanya sekadar tukang becak di mata mereka. Ia adalah benteng terakhir, meski masih banyak misteri yang belum mereka pahami. Sementara itu, di gubuknya yang jauh dari permukiman, Ki Darmo semakin gencar melakukan ritual. Sesajen demi sesajen ia persembahkan, dari kepala kambing, ayam cemani, hingga kendi berisi darah segar. Namun, roh-roh penuntut yang ia panggil tak lagi puas dengan hewan. Suatu malam, suara itu terdengar jelas dari kendi hitam yang ia gunakan sebagai medium. Suara berat, dalam, dan membuat darah berdesir. "Darmo, perjanjianmu durung lengkap. Tumbal manungsa kudu ana. Yen ora, kabeh kekuatanmu bakal dicabut. Darmo, perjanjianmu belum lengkap. Tumbal manusia harus ada. Jika tidak, seluruh kekuatanmu akan dicabut." Ki Darmo menggertakkan giginya. "Aku wis nyiapke. Bocah iku wis tak tandai. Ora suwe maneh, dheweke bakal tak seret. Aku sudah menyiapkannya. Anak itu sudah kutandai. Tak lama lagi, dia akan kubawa." Suara itu bergema, disusul tawa panjang yang membuat gubuk reotnya bergetar. Ki Darmo tahu waktunya makin dekat. Beberapa hari kemudian, warga desa dikejutkan oleh penemuan mayat seekor kambing di dekat sawah. Anehnya, tubuh kambing itu utuh, tidak ada luka goresan, tapi darahnya sudah kering seperti diisap habis. Seorang warga tua berbisik, "Iki tanda. Sing dijupuk sak durunge, mung pemanasan. Sing sabanjur, manungsa. Ini tanda. Yang diambil sebelumnya, hanya pemanasan. Yang berikutnya, manusia." Kabar itu membuat desas-desus semakin liar. Beberapa warga bahkan mulai menghindari keluarga Sutarman, takut tertular sial. Ada juga yang terang-terangan menyalahkan mereka. "Gara-gara Sutarman, deso iki dadi peteng kaya ngene. Yen ora anak keluargane, mesti Ki Darmo ora bakal ngamuk. Gara-gara Sutarman, desa ini jadi kelam begini. Kalau tidak ada keluarganya, pasti Ki Darmo tidak akan mengamuk." Ucapan itu menusuk hati Sutarman. Ia sadar, keluarganya bukan hanya korban, tapi juga dianggap biang masalah. Suatu malam, ketika Karsi sedang menunggui Cuya yang panas badannya kembali naik, ia mendengar suara langkah di halaman. Ia mengintip dari celah jendela, dan melihat bayangan beberapa orang berpakaian serba hitam berdiri di bawah pohon nangka. Mereka memanggul sesuatu, cangkul dan obor. Karsih menjerit, membuat Sutarman terbangun. Ia berlari keluar dengan sebilah parang di tangan, tapi begitu pintu dibuka, halaman rumah kosong. Tak ada siapapun, hanya aroma dupa pekat yang menggantung di udara. "Masya Allah," Sutarman bergidik. Ia tahu ini ulah Ki Darmo. Tak lama kemudian, Kusnan datang dengan becaknya. Meski terlihat letih, wajahnya tetap tenang. Ia menatap Sutarman yang masih menggenggam parang dengan tangan gemetar. "Sampeyan kudu tenang, Tarman. Iki mung ancaman, durung beneran. Nanging sebentar maneh, dheweke bakal teka langsung. Kau harus tenang, Tarman. Ini baru ancaman, belum benar-benar terjadi. Tapi sebentar lagi, mereka akan datang langsung." Sutarman menatapnya dengan putus asa. "Pak Kusnan, kulo kudupi? Pak Kusnan, saya harus bagaimana?" Kusnan menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Sampeyan kudu siap. Sebab yen dheweke enjuk Cuya, kabeh ora mung rampung nang kene. Dheweke bakal ngancurke deso iki. Kau harus siap. Karena kalau mereka mengambil Cuya,
semuanya tidak akan berhenti di sini. Mereka akan menghancurkan desa ini. Malam berikutnya menjadi puncak ketegangan. Suara gamelan gaib kembali terdengar, kali ini disertai bau anyir darah yang menyengat. Cuya menggeliat, tubuhnya panas, lalu berteriak dengan suara yang bukan miliknya. Deweke wis teka, Deweke Caluk Tumbal. Mereka sudah datang, mereka meminta tumbal. Lampu minyak padam seketika. Rumah gelap gulita, hanya cahaya rembulan samar yang masuk dari celah dinding. Dari luar, suara langkah kaki berat terdengar, semakin lama semakin dekat. Karsih menjerit ketakutan, Sutarman berdiri dengan parang, tapi tubuhnya gemetar hebat. Kusnan berdiri di tengah rumah, membuka kitab tuanya, dan bersiap membaca doa. Namun, kali ini ia tahu pertarungan tidak akan semudah sebelumnya. Ki Darmo sudah datang dengan kekuatan penuh, bersama roh-roh penagih yang haus tumbal. Darmo, Kusnan bergumam, suaranya tegas, yen iki kudu dadi wektuning, aku ora bakal mundur. Nanging aku sumpah, kowe ora bakal entuk bocah iki. Darmo, kalau ini memang harus waktunya, aku tidak akan mundur. Tapi aku bersumpah, kau tidak akan mendapat anak ini. Dari luar rumah, terdengar tawa keras yang menggema ke seluruh desa. Tawa Ki Darmo, bercampur dengan suara-suara aneh seperti ribuan orang menjerit bersamaan. Malam itu, tumbal benar-benar ditagih. Dan pertarungan antara doa dan pesugihan pun memasuki tahap paling berbahaya. Malam itu langit di atas desa tampak tak wajar. Awan hitam menggantung rendah, bulan sabit seolah tertelan kabut pekat, dan suara anjing menggonggong panjang dari kejauhan. Warga yang masih terjaga menutup pintu rapat-rapat, membiarkan lampu minyak redup bergoyang di balik jendela bambu. Seperti ada firasat buruk yang merambat di udara, menekan dada setiap orang yang mendengarnya. Di rumah Sutarman, suasana jauh lebih mencekam. Sejak sore, Cuya kembali kejang-kejang. Suhu tubuhnya turun drastis, kulitnya pucat seperti kain kafan. Karsih menangis tanpa henti sambil memeluk anaknya, sementara Sutarman berdiri di sudut rumah, wajahnya kusut penuh kecemasan. Mas, kita harus lakukan sesuatu. Anak kita nggak kuat lagi, suara Karsih parau, matanya sembab. Sutarman ingin menjawab, tetapi suaranya tercekat. Dalam kebingungannya, ia mendengar ketukan pelan di pintu. Tok tok tok. Sutarman segera meraih obor dan membuka pintu dengan ragu. Di hadapannya berdiri Kusnan, si tukang becak lusuh itu. Namun malam ini, wajahnya tidak seperti biasanya. Sorot matanya tajam, langkahnya mantap, dan aura ketenangan terpancar dari tubuh kurusnya. Sutarman, ucap Kusnan dengan suara rendah, malam ini waktunya. Ki Darmo sudah mulai menagih tumbal. Tapi jangan takut. Aku akan melindungi keluarga kalian. Sutarman tercekat. Pak Kusnan, jadi benar, semua ini ulah Ki Darmo. Kusnan mengangguk perlahan. Sejak lama ia menunggu saat ini. Pesugihan yang ia jalankan menuntut darah keluarga kecil seperti kalian. Karena itu aku harus menghentikannya, malam ini juga. Karsih menatap Kusnan dengan air mata yang masih menetes. Tolong selamatkan anak saya, Pak Kusnan, apapun caranya. Kusnan masuk, duduk bersila di dekat tubuh Cuya. Ia menutup mata, merapal doa-doa kuno yang turun dari pesantren gurunya dulu. Suara itu lirih, namun setiap bait terasa berat, seolah menabrak dinding tak kasat mata. Sejurus kemudian, Cuya terhuyung pelan, napasnya mulai kembali teratur, meski wajahnya masih pucat. Karsih menutup mulutnya, menahan tangis lega. Alhamdulillah. Namun Kusnan belum berhenti. Ia tahu ini baru awal. Di sisi lain desa, Ki Darmo sedang duduk di dalam gubuknya. Api dupa menyala di depannya, asap putih pekat melingkar naik ke atap. Matanya melotot, bibirnya komat kamit, memanggil makhluk-makhluk gaib penunggu perjanjian. Di tanah, ada kendi berisi darah ayam hitam, dan sebuah kain kafan kecil yang digulung. Sudah waktunya, gumam Ki Darmo. Malam ini, aku harus mendapatkan darah keluarga itu. Kalau gagal, semua kekayaanku lenyap. Dari kegelapan, suara-suara mendengung. Bayangan hitam menjelma menyerupai sosok tinggi besar tanpa wajah. Makhluk itu menunduk, menunggu perintah. Pergi, Ki Darmo memerintah. Ambil anak itu. Cuya harus jadi persembahan malam ini. Makhluk hitam itu melesat keluar, menembus pekatnya malam menuju rumah Sutarman. Tak lama kemudian, rumah Sutarman diterpa angin kencang. Genteng bergetar, daun pintu bergoyang hebat, dan lampu minyak padam mendadak. Dari celah jendela, tampak bayangan besar berwujud kabut hitam merayap masuk. Karsih menjerit, Sutarman meraih parang yang tergantung di dinding meski tangannya gemetar. Namun Kusnan tetap duduk bersila. Ia membuka mata, menatap sosok hitam itu dengan tatapan tajam.
"Berhenti! Kau tidak akan menyentuh anak ini." Makhluk itu mendesis, suaranya seperti 1000 kelelawar beradu sayap. Bayangan itu melayang mendekat, tangannya yang panjang hendak meraih tubuh Chuya. Kusnan segera mengangkat tangannya, merapal ayat-ayat dengan suara tegas. Cahaya samar muncul dari telapak tangannya, membentuk lingkaran cahaya di sekeliling Chuya. Makhluk hitam itu terpental, menghantam dinding, membuat bambu anyaman bergetar keras. Sutarman dan Karsih terbelalak. Mereka baru menyadari, tukang becak yang selama ini mereka anggap biasa ternyata memiliki kekuatan luar biasa. "Pak Kusnan, siapa sebenarnya panjenengan?" Suara Sutarman bergetar. Kusnan tidak menoleh, matanya masih menatap makhluk itu. "Aku hanya orang yang diberi amanah menjaga desa ini. Selebihnya, biar Allah yang menilai." Pertarungan itu semakin sengit. Makhluk hitam itu meronta, mencoba menembus lingkaran cahaya. Kusnan berdiri, meraih sebatang kayu yang tergeletak di lantai, lalu mengetukkannya 3 kali ke tanah. Suara dentuman aneh terdengar, membuat seluruh ruangan bergetar. Makhluk itu mengeluarkan pekikan panjang, lalu lenyap menjadi asap. Karsih memeluk anaknya erat, tubuhnya masih gemetar. Sutarman menatap Kusnan dengan campuran kagum dan takut. Namun Kusnan tahu, pertempuran sesungguhnya belum selesai. Di gubuknya, Ki Darmo tiba-tiba terbatuk keras, darah segar mengalir dari mulutnya. Ia terhuyung, wajahnya pucat. "Brengsek, jadi dia yang menghalangi?" "Kusnan!" Amarah Ki Darmo memuncak. Ia berdiri, meraih keris pusaka yang terbungkus kain merah. Dengan mata melotot, ia bersumpah akan mengakhiri nyawa Kusnan malam itu juga. "Kalau begitu, perang terbuka!" teriaknya. Kembali ke rumah Sutarman, Kusnan berdiri di ambang pintu, menatap ke arah hutan di ujung desa. Ia bisa merasakan energi hitam yang semakin mendekat. "Waktunya tiba," gumamnya. "Perang ini tidak bisa dihindari lagi." Sutarman mendekat. "Pak Kusnan, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu?" Kusnan menoleh, wajahnya serius. "Jaga keluargamu. Jangan keluar rumah apapun yang terjadi. Doakan aku, itu sudah cukup." Sutarman mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Kusnan lalu melangkah keluar, membiarkan kegelapan menelan sosoknya yang kurus, menuju hutan tempat Ki Darmo menunggu. Malam itu, desa terpencil di Jawa Timur akan menjadi saksi perang gaib antara seorang dukun tamak dan seorang kiai sakti yang menyamar sebagai tukang becak. Pertarungan yang bukan hanya soal nyawa, tapi juga tentang siapa yang berhak menjaga keseimbangan antara manusia dan dunia gaib. Malam itu desa sunyi. Angin seakan berhenti bertiup, hanya terdengar gemerisik daun jati di pinggiran hutan. Langkah Kusnan mantap, meski tubuhnya renta. Sorot matanya tajam menembus gelap, seolah sudah tahu kemana harus menuju. Becaknya ia tinggalkan di depan rumah Sutarman, menjadi saksi bisu perjuangan yang akan ditentukan malam ini. Di tengah hutan, sebuah lapangan tanah terbuka diterangi cahaya obor. Disitulah Ki Darmo berdiri, tubuhnya tegak dengan sorot mata penuh dendam. Di tangannya tergenggam keris pusaka, berbalut kain merah, yang ujungnya berlumur darah segar ayam hitam. "Kusnan," teriak Ki Darmo, suaranya menggema ke segala arah. "Berani sekali kau menghalangi perjanjian yang kubuat dengan darah dan nyawaku sendiri." Kusnan melangkah maju. "Tenang. Perjanjianmu itu hanya membawa celaka bagi orang-orang tak berdosa. Kau sudah terlalu lama menyesatkan desa ini. Malam ini, cukup sampai di sini." Ki Darmo tertawa, suaranya serak dan penuh keangkuhan. "Kau pikir, doa-doa tuamu bisa melawan kekuatan yang sudah kuikat dengan setan paling purba? Kau hanyalah tukang becak lusuh, bukan kiai besar lagi. Kau sudah meninggalkan pesantrenmu, bukan?" Kusnan menarik napas dalam, lalu menjawab lirih, "Kiai tetap kiai, meski menyamar jadi pengayuh becak. Dan doa tidak pernah pudar, selama hati masih berpaut pada Yang Maha Kuasa." Ucapannya membuat Ki Darmo semakin murka. Ia menghujamkan keris ke tanah, seketika tanah bergetar. Dari dalam bumi, asap pekat keluar, membentuk sosok-sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Mereka adalah jin-jin hitam, pasukan setia pesugihan Ki Darmo. Jumlahnya belasan, mengepung Kusnan dari segala arah. Sementara itu, di rumah Sutarman, Karsih menggenggam tangan suaminya erat. Mereka berdua berlutut, memanjat doa untuk keselamatan Kusnan. Chuya masih terbaring lemah, namun kini matanya terbuka sedikit, seolah ikut merasakan pertarungan gaib yang terjadi di hutan. Kembali di lapangan hutan, Kusnan menutup mata, merapal ayat-ayat suci dengan suara mantap. Dari mulutnya mengalir lantunan yang mengguncang udara. Semakin lama, suaranya kian lantang, membuat makhluk-makhluk hitam itu menjerit kesakitan. Tubuh mereka berasap, beberapa roboh ke tanah,
lenyap menjadi debu. Ki Darmo memicingkan mata, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kau masih sekuat itu? Kusnan membuka mata. Sorotnya dingin. Kekuatanmu hanya bergantung pada darah dan ketakutan. Tapi kekuatanku bersumber dari cahaya yang tak bisa kau padamkan. Marah tak terkendali, Ki Darmo menyerang. Ia mengayunkan keris pusakanya, dan dari ujungnya melesat kilatan api hitam, membelah udara ke arah Kusnan. Namun Kusnan mengangkat tangannya, cahaya putih menyilaukan meledak dari telapak tangannya, menahan serangan itu. Dua kekuatan beradu, menghasilkan ledakan dahsyat yang membuat pepohonan di sekitar terbakar. Tanah bergetar, dedaunan runtuh, dan suara burung malam lenyap seketika. Pertarungan berlangsung sengit. Ki Darmo terus menyerang dengan ilmu hitamnya, memanggil bayangan, melempar api gaib, hingga mengendalikan angin kencang. Tapi Kusnan membalas dengan lantunan doa, gerakan tangan sederhana yang penuh makna, dan cahaya putih yang memecah kegelapan. Setiap serangan Ki Darmo melemah, sementara doa Kusnan semakin kuat. Hingga akhirnya, keris pusaka Ki Darmo retak, kemudian patah dengan suara nyaring. Tidak mungkin, teriak Ki Darmo. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Kusnan maju perlahan. Sudah berakhir, Darmo. Kembalilah sebelum kau terlambat. Namun Ki Darmo menolak. Ia meraih sisa pecahan keris, menusukkannya ke dada sendiri. Darah memancar deras, membasahi tanah. Dengan sisa tenaga, ia tertawa panjang. Hahaha, kalau aku jatuh, aku akan jatuh dengan membawa celaka bagi kalian semua. Tubuhnya roboh, namun dari darah yang tumpah, asap hitam kembali muncul, membentuk pusaran besar. Pusaran itu berputar kencang, seolah hendak menelan seluruh desa. Kusnan segera bersila di tanah, kedua tangannya terangkat tinggi. Ia merapal doa terakhir, ayat pamungkas yang diwariskan gurunya. Suaranya menggema, menyaingi pekikan pusaran hitam itu. Perlahan, pusaran mulai mereda. Asap hitam hancur berkeping, terbakar oleh cahaya putih yang memancar dari tubuh Kusnan. Hingga akhirnya, semua hilang. Hutan kembali sunyi, hanya tersisa obor yang berkedip-kedip di kejauhan. Pagi harinya, kabar menyebar ke seluruh desa. Ki Darmo ditemukan tewas di hutan, tubuhnya hangus terbakar tanpa api. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan untuk menguburnya. Sementara Kusnan kembali ke rumah Sutarman, tubuhnya lelah, wajahnya pucat, tapi senyumnya tetap teduh. Cuya perlahan pulih. Sutarman dan Karsi menangis haru, bersujud di kaki Kusnan. Pak Kusnan, kami tidak tahu bagaimana harus membalas. Panjenengan sudah menyelamatkan keluarga kami, dan desa ini, ujar Sutarman dengan suara parau. Kusnan hanya menggeleng. Jangan berterima kasih padaku. Semua karena izin Allah. Aku hanya menjalankan amanah. Sejak hari itu, warga desa tidak lagi memandang Kusnan hanya sebagai tukang becak lusuh. Mereka tahu, di balik kayuhan becaknya, ia adalah penjaga gaib desa. Sosok sederhana yang rela menyembunyikan jati dirinya demi melawan keserakahan dan menyelamatkan nyawa orang-orang kecil. Becaknya tetap berderit di jalanan tanah desa, mengangkut belanjaan dari pasar, atau mengantar anak sekolah. Tapi setiap orang yang melihatnya tahu, Kusnan bukanlah tukang becak biasa. Ia adalah kiai sakti yang memilih menyamar, agar desa tetap aman dari kegelapan. Dan setiap kali roda becak itu berputar, seakan menjadi pengingat bahwa kebenaran bisa lahir dari kesederhanaan, dan bahwa kayuhan tua bisa menjadi tameng terakhir dari maut.